Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala li'ibadihi inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah. Pada bulan ini biasanya kita memperingati dua momen besar, yaitu ibadah haji dan juga hari raya Idul Adha. Dalam kesempatan kali ini coba kita akan membahas terkait dengan Idul Adha. Idul Adha sebagaimana yang kita kenal dengan hari raya kurban. Kurban diambil dari kata qoriba yaqrabu, kurban wa kurbanan, yang berarti dalam satu kamus disebutkan dana, mendekatkan. Maksudnya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan apa yang telah diperintahkannya. Selanjutnya, kata kurban sebagaimana acap kali kita dengar di tengah masyarakat yang diidentikan dengan hewan kurban, itu dalam istilah agama dikenal dengan kata udhiyah. Udhiyah dari kata dhohiyah. Udhiyah merupakan jamak dari kata dhohiyah. Dhohiyah itu terambil dari kata duha, waktu duha. Maksudnya sembelian yang dilakukan pada waktu duha pada tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dari sini dapat kita ambil sebuah pemahaman bahwa kurban atau udhiyah menurut syara yaitu sembelian hewan kurban atau sembelian hewan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan juga hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Adapun kurban sendiri itu berhukum sunat muakkad, yaitu sunat yang dikokohkan. Artinya Nabi mulai pensyariatan ibadah kurban ini sampai beliau wafat tidak pernah sekalipun meninggalkan untuk berkurban. Jadi setiap tahun Nabi selalu berkurban. Kita tahu bahwa ekonomi Nabi, beliau sangat sederhana, tempat tinggal beliau bukanlah tempat tinggal yang megah dan mewah. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan beliau ketika tidur itu memakai alas atau memakai tikar pelepah kurma yang dianyam. Saking sederhananya beliau seperti itu, beliau masih saja menyempatkan untuk melakukan kurban di setiap tahunnya sampai beliau wafat. Banyak sekali manfaat atau hikmah di balik pelaksanaan hewan kurban itu. Salah satunya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dami. Bahwa Nabi berkata, tidak ada satu amalan pun yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain menyembelih hewan kurban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Karena hewan kurban itu besok pada hari kiamat akan mendatangi dia yang berkorban dengan bikuruniha, dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku kakinya.
wa anna dama la yaqa'a minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a minal ard. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu akan sampai di sisi oleh Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu menetes ke bumi. Fatibu biha nafsan, maka berlapangkanlah jiwa kalian untuk mengerjakan kegiatan berkorban itu. Itu dari hadis ini bisa kita ambil sebuah pemahaman bahwa ibadah yang paling utama pada hari raya Idul Adha itu adalah melakukan kurban atau berkorban hewan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ibadah kurban secara vertikal adalah sebuah bentuk ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakulu minha wa atimu al-ba'isal faqir. Artinya makan, ambillah hewan kurban itu sebagiannya dan sebagian lagi berikanlah kepada orang yang sengsara, lagi fakir keadaannya. Selanjutnya ibadah kurban itu bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa membagikan daging kurban dan seterusnya, tetapi ada nilai yang lebih esensial dan lebih penting dari itu, yaitu sikap batin kita di dalam melaksanakan kurban. Maka harus disertai dengan keikhlasan, ketakwaan dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan kurban itu. Hal ini sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Bahwa daging-daging hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah, dan begitu pula dengan darahnya. Walakin yanaluhut taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah adalah rasa takwa dari kalian semua di dalam menunaikan ibadah kurban. Berkorban itu adalah sikap batin kita yang berupa keikhlasan, ketulusan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam berkorban. Tentu kita ingat riwayat Nabi Ibrahim yang mengorbankan putranya Ismail. Ketika itu Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah agar diberikan putra, hingga pada usia 86 tahun Nabi Ibrahim baru dikaruniai seorang putra dari Sayyidah Hajar. Dari sini Nabi Ibrahim merasa sangat senang dengan apa yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli minas sholihin fabashirhu bighulamin halim. Bahwa Nabi Ibrahim telah diijabahi doanya yang setelah lama meminta putra, pada saat ini telah dikaruniai putra yang bernama Nabi Ismail. Hal ini juga diabadikan di dalam Al-Quran. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang sangat berat. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana komunikasi Nabi Ibrahim dengan istrinya ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya. Kita juga tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim ketika mengharapkan seorang anak dan kemudian dikasih seorang anak lalu diperintahkan untuk menyembelihnya. Nabi Ismail berkata kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mengutarakan maksud untuk menyembelihnya, karena itu merupakan perintah dari Allah. Falamma balaghahu sa'ya, ketika Nabi Ismail beranjak menuju usia yang dewasa, qala ya bunayya idni ara fil manami anni adzbahuka fanzur ma tara. Wahai anakku, sesungguhnya saya mimpi, di dalam mimpi itu saya diperintahkan untuk menyembelihmu. Maka fangdur mataro, apa pendapatmu terkait hal ini? Jawab Nabi Ismail,
Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajuduni insyaallahu minas sabirin. Nabi Ismail berkata, wahai bapakku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan menemuiku dalam keadaan sebagaimana orang-orang yang bersabar. Dari sini bisa kita ambil sebuah pemahaman bahwa esensi yang paling penting di dalam berkorban itu adalah kondisi sikap batin kita dengan rasa keikhlasan, takwa dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang telah saya sampaikan, semoga kita mendapatkan manfaat semuanya, dan ibadah kurban kita di masa pandemi ini